Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zikna ilman warjukna fahman. Alhamdulillah, apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keluasan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang Alhamdulillah hari ini, pagi ini, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua terbangun di pagi hari, dan pastinya lagi-lagi kita bisa beraktivitas dan bisa berketemu kembali di pagi ini, lagi-lagi untuk bertalabul ilmi bersama. Ini semata-mata dalam rangka bagaimana kita memantaskan diri kita di hadapan Allah, sehingga ketika kita kembali kepadanya, maka Allah dalam kondisi yang sedang ridho dengan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, rasanya sudah lama ya tak bersuah. 2 pekan berlalu berasa sewindu gitu ya. Mudah-mudahan kerinduan kita ini benar-benar karena rindunya kita dalam rangka bagaimana kita terus bersama-sama gitu ya. Untuk bisa terus melejitkan dirinya kita, untuk menaikkan level kita agar kita bisa menemukan solusi-solusi di setiap persoalan yang kita hadapi semata-mata sesuai dengan yang Allah mau. Ya terbayang ya teman-teman semua betapa 2 pekan aja berlalu berasa ya banyak banget romantika kehidupan pastinya yang terlewati. Yakin ya kita pastinya tergambar gitu teman-teman, dan kebayangnya ketika kita sudah mulai memahami ilmu-ilmu Allah dan kita sudah memahami apa yang harus kita lakukan dalam hal ketika kita mendapatkan suatu persoalan, maka sedikit banyaknya akan mulai tercerahkan ya teman-teman. Lagi-lagi kita tidak keluar dari apa yang menjadi tujuan kita, yaitu lagi-lagi Allah ridho dengan kita semua. Insya Allah dengan kita terus istiqomah bertalabul ilmi bersama, insya Allah harapan kita bisa senantiasa melakukan aktivitas kita di dunia ini, di muka bumi ini, lagi-lagi dalam rangka bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita nanti di hari akhir nanti. Karena terbayang teman-teman ya bahwa perjalanan nanti setelah kehidupan, setelah kita masuk di kehidupan episode selanjutnya, yaitu setelah dunia, maka itu terbayang betapa itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan pastinya sangat-sangat melelahkan. Yang mana di akhirnya teman-teman kita hanya ketahui bahwa hanya ada 2 tempat di sana, yaitu surga dan neraka. Dan itu pun ya ketika kita di bumi inilah, di dunia inilah yang bisa menjadi penentu bagaimana kehidupan kita nanti kelak. Jadi ya lagi-lagi teman-teman, yang menjadi fokus kita ya tidak hanya di dunia, tapi juga bagaimana kehidupan kita nanti setelah di dunia nanti insya Allah. Nah baik teman-teman ya, mudah-mudahan dengan kita Zoom kali ini tidak mengurangi ya kebarokahan pertemuan kita, dan juga insya Allah terus makin menjadi reminder atau pengingat diri kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk di luar sana. Baik teman-teman sekalian, kita mulai pembelajaran kita dengan sirah terlebih dahulu ya. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di halaman 168 tahun duka cita. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas di sebelumnya, bagaimana peristiwa yang dialami oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaum muslimin gitu ya, ketika mereka diboikot oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun kurang lebih gitu ya teman-teman, di mana mereka semua berada di satu tempat yang tidak bisa mengakses keluar ataupun masuknya barang-barang ataupun perbekalan makanan gitu ya. Sampai bagaimana kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin saat itu sangat-sangat teramat luar biasa. Nah, kemudian teman-teman ya, dan akhirnya selama 3 tahun itu dan sampai akhirnya perjanjian boikot itu dibatalkan karena ternyata tidak, tidak sesuai dengan keinginan walaupun orang-orang Quraisy itu mereka notabene belum beriman Islam, masih kafir, tapi masih ada sebagian yang tidak setuju atas kesepakatan itu. Nah, terbayang teman-teman ya penderitaan mereka yang kemarin yang pekan lalu kita sudah bahas. Sampai bagaimana ya kaum muslimin, masih ingat teman-teman siapa yang sampai kencing terus kemudian dipikirnya, air kencing ternyata kulitnya yang, rontok gitu? Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah terbayang gitu ya sampai, kulitnya, eee, berjatuhan gitu saking keringnya gitu. Nah ini benar-benar penderitaan yang luar biasa. Nah bagaimana dengan kita teman-teman? Ya hari ini kita yang mungkin, berproses hijrah gitu ya, kita belum sampai kepada, kondisi yang seperti itu, benar nggak? Kita teman-teman masih makan ya 3 kali sehari, bahkan bisa jadi lebih ada cemil-cemilnya gitu. Artinya apa yang kita alami hari ini itu belum ada bandingannya teman-teman, ya. Penderitaan yang kita alami belum ada bandingannya. Sehingga ketika kita mungkin bersedih atau merasa bahwa kok saya lagi, kita ingat lagi bagaimana perjuangan, bagaimana kisah para, sahabat dan juga bagaimana Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam yang hari ini kita bisa nikmati teman-teman. Nah, kemudian berlanjut ya tahun duka cita. Nah, ketika, di sebelumnya kita bahas setelah mereka, terbebas teman-teman, setelah boikot itu berakhir, ya kita tahu kondisi, para kaum muslimin termasuk, paman Rasulullah SAW. Siapa pamannya teman-teman? Abu Thalib gitu ya, yang sudah usianya sudah 80 tahun. Yang kemudian dengan adanya poin boikotan yang mana, luar biasa ya, sampai mungkin makanan juga jarang mereka dapatkan, akhirnya mempengaruhi fisiknya Abu Thalib. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Setelahnya itu kemudian ya, Abu Thalib mengalami kondisi tubuh fisik yang sudah sangat lemah. Ya, karena ya kebayang pada saat diboikot gizi, makanan semuanya sudah benar-benar tertahan gitu ya. Bahkan harta mereka sudah habis-habisan gitu, karena nggak punya akses keluar. Nah, sehingga peristiwa inilah yang membuat, eee, Abu Thalib gitu ya, paman Rasulullah mengalami kondisi yang luar biasa. Di samping usianya juga yang sudah memasuki 80 tahun, ya. Dan kemudian disinilah mereka mulai gitu, di sinilah Abu Thalib ya, jatuh sakit teman-teman dan akhirnya beliau meninggal, ya. Pastinya Rasulullah SAW sangat bersedih, ya. Sangat bersedih karena kenapa? Terbayang orang yang selama ini mulai dari beliau umur berapa tahun teman-teman? Pada ketika kakek Rasulullah meninggal? 8 ya? 8 tahun 6 bulan kurang lebih ya teman-teman ya. Kemudian diasuh oleh pamannya. Artinya masa kecilnya dihabiskan bersama dengan pamannya. Kemudian sampai beliau ya diangkat menjadi rasul, tetap aja beliau yang memberikan perlindungan, seperti itu ya, tetap menjaganya.
Ya, pastinya kesedihan yang teramat sangat gitu. Dan kemudian ketika beliau bersedih, ya, ketika beliau bersedih dan kemudian memohon sama Allah gitu untuk diampunkan dosa-dosanya. Ketika di saat-saat terakhirnya Rasul meminta pamannya untuk mengambil Islam. Namun pamannya juga belum mengatakan iya gitu. Bagaimana coba perasaannya, sakitnya, gitu, sedihnya Rasulullah ketika orang yang sangat dicintainya, ya, juga tidak bisa membersamainya gitu, dan juga tidak bisa mengesahkan Allah gitu ya, tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya, yang mana hanya berdasarkan kepada agama nenek moyangnya, teman-teman. Bahkan yang selama ini melindungi beliau gitu, yang menjaganya, yang mempertaruhkan, bahkan ikut berkorban di dalam perjuangannya. Tapi pada saat di sisa hidupnya, di akhir hidupnya, bahkan tidak mengambil Islam sebagai agamanya, teman-teman. Inilah yang membuat Rasulullah sangat-sangat sedih. Kemudian beliau memohonkan doa, memohonkan ampun kepada Allah. Tapi apa yang terjadi ternyata? Allah menurunkan firman-Nya gitu ya, teman-teman. Di mana di sana dikatakan bahwa tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kebayang nggak, teman-teman? Ketampar nggak Rasulullah? Tapi ini adalah Allah yang menginformasikan. Apakah Rasulullah memberontak? Nggak bisa, teman-teman. Ya, sedih pastinya, gitu ya. Orang yang kita sayangi, tapi kita nggak bisa bersama-sama nanti di kehidupan selanjutnya. Dan selama ini memberikan perlindungan yang luar biasa gitu, teman-teman. Inilah yang membuat Rasulullah sangat-sangat berduka, teman-teman. Sangat-sangat sedih. Karena apa? Beliau tidak bisa menolong pamannya. Jadi teringat ya, teman-teman, bagaimana pada saat-saat awal gitu ya Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka. Ketika Rasulullah memanggil semua keluarganya, ya, memanggil semua keluarga saudaranya untuk menyampaikan terkait dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Rasul tidak bisa memberikan perlindungan dan masing-masing hanya bisa bertanggung jawab terhadap diri masing-masing. Masih ingat ya, teman-teman? Dan inilah yang terjadi akhirnya. Nah, ini yang membuat Rasulullah sangat-sangat bersedih. Dan kemudian ya dengan harapan ketika nanti beliau bisa memberikan syafaat dan meminta pertolongan dari Allah, hanya bisa memintakan bagaimana pamannya itu berada di neraka yang paling ringan. Yang mana tadi, teman-teman, di hadis riwayat Bukhari menyampaikan bahwa neraka yang paling ringan adalah ketinggian apinya mencapai 2 mata kaki. Kebayang, teman-teman ya, sudah kita bahas di sebelumnya terkait bagaimana kondisi neraka. Yang paling tahu sakitnya siapa, teman-teman? Allah yang paling tahu rasa sakit itu. Sehingga pun di neraka itu yang memberikan rasa sakitnya itu adalah Allah. Dan kita ketahui bahwa sakitnya di neraka tidak sebanding dengan sakitnya di dunia, teman-teman. Berkali-kali lipat kita. Terbayang, teman-teman ya. Jadi itulah kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian, teman-teman, nggak lama dari situ, itu ya, jelang berapa bulan berlalu, teman-teman, sekitar 3 bulan gitu ya wafatnya
pamannya Abu Thalib, ya. Nggak lama itu juga kemudian Ummul Mukminin, ya, Bunda Khadijah pun akhirnya wafat juga teman-teman. Ya. Yang mana kita pahami ya teman-temannya, bagaimana Bunda Khadijah ya ketika membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar-benar memberikan kesedihan yang luar biasa. Karena kenapa teman-teman? Bagaimana Rasulullah, kecintaan Rasulullah ya kepada Bunda Khadijah ini Masya Allah. Kita bisa tergambar kenapa sampai Rasulullah seperti sebegitunya kepada Bunda Khadijah gitu ya. Karena kita pahami bahwa ya ketika beliau pun belum ada apa-apanya teman-teman. Ya masih ingat bagaimana di awal perkenalan mereka ya di awal perkenalan Rasulullah dan juga Bunda Khadijah ketika Bunda Khadijah memberikan kepercayaan kepada Rasulullah untuk apa teman-teman? Untuk membawa dagangannya gitu ya. Nah, ini bukan suatu hal yang simpel gitu. Enggak hanya ujuk-ujuk gitu. Tapi karena Bunda Khadijah sudah melihat banyak hal, banyak fakta terkait dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Nah, mana saat itu juga belum diangkat menjadi Rasul gitu. Kemudian beliau menikah dan selama menikah, ya kita kenal ya kita sudah bahas juga terkait bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menikah dan bagaimana Bunda Khadijah setelah menikah. Kita pahami beliau adalah seorang wanita yang kaya raya, gitu ya, punya kedudukan, gitu. Tapi kemudian setelah menikah, beliau rela gitu ya menyerahkan segala sesuatunya, ya dan kemudian beliau memilih menjadi istri yang ada di rumah saja. Nah, mungkin hari ini, ya itu pilihan yang sangat sulit ya mungkin untuk ibu-ibu yang sudah berkarir kemudian ujuk-ujuk sudah nikah. Habis itu udahlah, saya di rumah aja, kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Enggak lah, aku mau kerja aja gitu. Enggak lah, ini kan harta aku, ya kamu cari aja gitu. Sering ya muncul kayak gitu. Nah itu teman-teman, sehingga apa? Ini sesuatu hal yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh Bunda Khadijah gitu. Dan kemudian Masya Allah ya dengan setianya membersamai Rasulullah dan akhirnya pada saat sampai pun pada saat Rasulullah mendapatkan atau menerima wahyu pertama, ya, yang satu-satunya manusia yang percaya kepada Rasulullah SAW saat itu adalah istrinya, Bunda Khadijah. Bahkan rela mengorbankan gitu ya banyak hal untuk Islam teman-teman. Ketika semua orang menganggapnya Rasul gila, ketika semua orang menganggapnya aneh, satu-satunya yang menerima beliau adalah Bunda Khadijah, gitu ya. Yang pertama kali yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadapnya adalah Bunda Khadijah, teman-teman. Dan kemudian tidak sampai di situ. Ketika mulai Islam didakwahkan gitu ya, bukan hanya tenaga teman-teman, sampai seluruh harta Bunda Khadijah semua korbankan untuk Islam, untuk mensupport bagaimana dakwanya Rasulullah SAW. Maka teman-teman ya, wajar ya kalau ketika Bunda Khadijah wafat, bagaimana Rasulullah SAW tidak bersedih. Ya, jadi separuh jiwanya pergi gitu ya, seperti lagu gitu. Nah, kemudian teman-teman yang kita harus pahami di sini, bagaimana ketika Bunda Khadijah ya di sini ada di sirah yang lain diceritakan ketika beliau dalam kondisi yang sakratul maut yang pada saat lagi sakit-sakitnya yang sudah parah banget, beliau Bunda Khadijah dalam kondisi yang ketakutan teman-teman. Apa yang ditakuti? Bagaimana kehidupan setelahnya? Bagaimana kehidupan nanti yang terbayang adalah gambaran di mana bagaimana nanti di alam kubur.
yang kita berada sendirian. Sampai apa teman-teman? Ya, beliau meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah ketika saya nanti wafat, saya minta untuk kain kafannya menggunakan kain surbannya," gitu teman-teman. Kain surban ketika pertama kali Rasulullah meminta, ketika pertama kali Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya sedia mendengar itu teman-teman. Tapi Masya Allah luar biasa. Ya. Bagaimana hal ini Allah Maha tahu gitu ya, bagaimana Bunda Khadijah pengorbanannya terhadap Rasulullah. Pengorbanannya terhadap Islam. Dan lagi-lagi semua dilakukan karena Allah. Dan kemudian Masya Allah ya, pertama Bunda Khadijah mendapatkan salam dari Allah langsung gitu ya. Dan kemudian yang kedua teman-teman, mendapatkan kain kafan langsung dari surga. Masya Allah. Terbayang teman-teman ya. Coba itu kain kafannya aja udah dari surga. Maknanya teman-teman itu luar biasa gitu ya. Gambaran di awal. Lantas pertanyaannya teman-teman, bagaimana dengan kita? Pengorbanan kita aja belum seberapa gitu ya. Tapi apakah rasa takut itu muncul teman-teman? Pernah nggak kita ngebayangin bagaimana kita hidup di dalam tanah sendirian, tanah yang sempit? Ketika kita gelap aja, mati lampu aja di kamar yang masih bisa kita berjalan, kita udah rasa takut gitu ya. Bagaimana nanti di alam kubur gitu? Bagaimana kalau misalnya dosa-dosa kita banyak? Bagaimana kalau kita itu tidak dalam kondisi yang Allah ridho dengan kita? Bagaimana kalau kita dalam kondisi yang meninggal, suami kita nggak ridho dengan kita? Bagaimana kalau kita itu nggak selesai dengan anak-anak kita? Bagaimana kita dengan masyarakat yang ada di sekitar kita gitu teman-teman? Kebayang apa yang akan terjadi gitu. Bunda Khadijah yang sedemikian rupa, sedemikian banyaknya pengorbanannya terhadap Islam. Tapi begitu sangat ketakutan. Bagaimana kehidupan setelah dunia teman-teman? Apa kabarnya kita gitu? Nah ini luar biasa teman-teman ya. Nah ini yang menjadi perenungan terus untuk kita semua. Untuk senantiasa memastikan diri kita ini selalu berbuat baik teman-teman. Karena dalam rangka mempersiapkan bagaimana kehidupan kita setelah di dunia ini yang kita nggak pernah tahu seperti apa. Yang kita pastinya pahami betapa itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan juga sangat-sangat melelahkan. Nah, kemudian teman-teman ya, kesedihan yang sangat-sangat karena apa? Pamannya ya yang sangat melindunginya, kemudian Bunda Khadijah ya kekasih hatinya gitu ya. Kemudian meninggalkan beliau gitu ya. Yang selama ini yang menjadi penguatnya beliau adalah dua orang ini teman-teman yang memberikan perlindungan terhadapnya. Kemudian setelah kepergian mereka gitu ya, Bunda Khadijah dan Abu Thalib ya, bagaimana kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Yang terjadi adalah bagaimana kaum Quraisy gitu ya semakin keji terhadap beliau. Memperlakukannya teramat-amat sangat-sangat mengerikan gitu ya, sangat-sangat keji teman-teman. Ya. Karena apa? Nggak ada lagi yang melindungi beliau. Nggak ada lagi yang menjaga beliau gitu. Sehingga apa? Orang-orang Quraisy ini seenaknya aja memperlakukan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan apa teman-teman ya? Bahkan mengejeknya, bahkan apa namanya? Melempari debu gitu ya. Sampai apa? Sampai Rasulullah SAW itu luar biasa ya. Perlakuan orang-orang Quraisy itu teman-teman terhadap beliau. Ya.
Tapi apakah saat itu Rasul melawan, teman-teman? Enggak gitu. Bahkan memilih untuk tidak menghiraukan. Kenapa? Nggak ada lagi pelindungnya, teman-teman. Ya. Dan sampai beliau menyampaikan bahwa sisaan yang terberat yang dirasakan, yang dialami beliau ketika pamannya sudah wafat. Kebayangnya pada saat ada pamannya aja udah seperti apa. Apalagi setelah nggak ada pamannya gitu. Nah ini teman-teman, sehingga apa? Ya, inilah yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya di sini kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai suami yang luar biasa, teman-temannya. Ini sampai diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, di hadis riwayat Tirmizi, teman-teman, disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman orang-orang mukmin ialah mereka yang paling bagus akhlaknya dan bersikap lemah lembut terhadap keluarganya. Ya. Jadi teman-teman itu ya harus bersikap lemah lembut terhadap keluarganya. Jadi kalau yang marah-marah, ya bentak-bentak itu udah nggak berlaku gitu ya. Karena apa, itu kita pengen yang terbaik ya, teman-teman. Karena kita pengen menjadi apa, teman-teman? Yang sempurna imannya gitu ya. Kita pengen yang kembali kepada Allah dalam kondisi yang Allah sedang ridho dengan kita. Kalau kita masih marah-marah, kita masih apa namanya ya, enggak menjaga emosinya kita, ya gambarannya seperti apa, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir di sini, teman-teman, bagaimana ya sepeninggalnya Bunda Khadijah yang Rasulullah saat itu enggak langsung nikah, teman-teman ya. Dia hanya fokus kepada dakwanya. Namun kemudian setelah beberapa lama baru kemudian menikah dengan Bunda Saudah radhiyallahu anha, ya. Nanti insya Allah teman-teman bisa cari ya referensi terkait dengan Bunda Saudah gitu. Nah itu teman-teman terkait dengan tahun duka cita yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan pastinya juga kaum muslimin saat itu sedang berduka gitu. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sirah kita ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita semua, perjalanan untuk kita semua, bagaimana persiapan kita dan bagaimana sikapnya kita untuk menuju kehidupan setelah di dunia. Dan juga bagaimana kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga meneladani Bunda Khadijah, istri yang idaman bagi Rasulullah SAW, yang akhirnya sampai tak tergantikan gitu ya teman-teman ya. Bahkan bagaimana Bunda Aisyah cemburu terhadap Bunda Khadijah padahal beliau sudah wafat gitu ya. Nah ini teman-teman, maka kita harus meneladaninya gitu ya untuk bisa menjadi istri yang soleha supaya suami tetap mencintai kita, sayang dengan kita lagi-lagi karena Allah semata. Nah itu teman-teman terkait dengan sirah kita hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah sudah selesai untuk sirah kita hari ini terkait dengan tahun duka cita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dan ibrahnya, dan juga bisa menjadi teladan dan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, sahabat Zona Hijrah Kapten Arni, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe-nya ya sebanyak-banyaknya jika ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan akhirnya ditekan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.